kabarnya hari ini? Luar biasa Kak Luar Sally. biasa nih Kak Mary. Kalau adik-adik gimana? Waduh, kita melihat dulu Kak. Wah, kayaknya luar biasa juga nih Kak. Semuanya sudah siap ngikuti sekolah minggu hari ini. Yes. Nah adik-adik, kita mau mulai ya. Kita mau berdoa dulu. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan sudah menolong kami, Tuhan sudah melindungi kami, Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan, saat ini kami mau ibadah sekolah minggu Tuhan. Kami mau bernyanyi, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari Allah Roh Kudus, Tuhan yang berikan kami sukacita, damai sejahtera, biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu, haleluya. Amin. Ayo adik-adik yang bersuka cita, kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Kita mau katakan, aku anak raja. Semuanya ikutin gerakan kakak ya. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Aku anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Lebih semangat lagi. Aku anak raja. Anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja. Engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Wah, luar biasa nih Kak. Semuanya semangat hari ini memuji Tuhan. Yuk kakak mau tanya, siapa yang baca Alkitab setiap hari? Berdoa setiap hari? Wah, luar biasa nih adik-adik. Sekarang kita mau nyanyikan ya. Baca kitab suci dan doa setiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Wah, luar biasa. Nah, sekarang kita mau dengarkan cerita firman Tuhan adik-adik. Tapi sebelum itu kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Kita mau datang sama Tuhan Yesus.
katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih, atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Bapakku datang, Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Mari adik-adik kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, sungguh baik Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, pagi hari,
kasih Tuhan, Engkau sungguh Bapa kami yang baik dalam hidup kami. Hari ini Tuhan, kami boleh bersuka cita, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Engkau yang beri hikmat buat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti dan melakukannya dalam hidup kami. Engkau juga berkati kakak-kakak sekolah minggu yang akan memimpin kami Tuhan, yang akan beritakan cerita firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya Kak Lili hari ini? Shalom Kak Leni. Yes. Kabarnya Kak Lili baik-baik saja. Bagaimana dengan Kak Leni? Kabarnya Kak Leni juga luar biasa. Pasti adik-adik juga luar biasa ya kabarnya ya. Nih Kak Lili, kita sekarang sudah masuk minggu keempat ya Kak ya. Iya betul. Nah bulan ini kita belajar tentang pengampunan ya Kak ya. Ya tentang pengampunan. Dari minggu pertama, kedua, dan ketiga sudah banyak sekali contoh kalau kita itu harus belajar mengampuni buat sesama kita ya Kak ya. Nah Kak Leni mau tanya nih, adik-adik sudah bisa belum belajar mengampuni? Kak, kalau Kak Lili gimana? Sudah bisa ya Kak ya? Kalau Kak Lili sih bisa Kak mengampuni. Cuman kadang-kadang tuh masih suka keinget gitu. Terus jadi jengkel lagi gitu loh Kak. Sama Kak. Ternyata mengampuni itu tidak mudah ya Kak ya. Iya. Kita harus terus dan terus mengampuni. Dan juga kayak adikku nih Kak. Hari ini bikin kesalahan. Sudah Kak Leni ampuni Kak. Gak lama, gangguin lagi Kak. Tak ampuni lagi Kak. Gak lama, gangguin lagi Kak. Jadi lupa deh Kak buat mengampuni. Ingatnya jengkel aja Kak. Iya ya Kak. Kalau seperti itu, kalau menurut firman Tuhan itu seingatnya Kak Lili nih Kak ya. Iya. Di Matius 18 itu kan ada Petrus yang bertanya pada Tuhan tuh Kak. Harus berapa kali mengampuni? 7 kali? Apakah 7 kali? Tanya Petrus kan. Terus Tuhan kan bilang Kak, oh bukan 7 kali, tapi 7 kali, 70 kali 7 kali Kak. Berarti itu kan 490 ya Kak? 7 kali 70. Jadi 490. Itu berarti kalau Kak Leni pikir satu dosa harus mengampuni 490 kali Kak. Kalau melakukan 10 dosa bisa 4.900 kali kan Kak? Oh, masa segitu banyaknya Kak Leni? Apakah bukan ini Kak, 490 itu untuk satu orang Kak? Jadi kalau misalnya Kak Leni nih ya berdosa, berbuat salah sama Kak Lili. Kak Lili hitung 1 kali, 2 kali. Kalau sampai 490 sudah habis Kak pengampunannya. Apa nggak gitu ya Kak ya? Nah iya Kak, yang bener yang mana ya Kak? Iya. Pengampunannya untuk satu orang atau untuk satu dosa Kak? Iya, gimana ya? Terhitung nggak sih Kak sebenarnya mengampuni ini ya Kak ya? Gini deh Kak, kita lihat video ya Kak ya, Oh, yang iya, tentang Kak. Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus itu Kak. Oke, baik-baik Kak. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.
Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap kawannya itu. Katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Kak Leni, setelah lihat video itu, Kak Lili jadi ngerti sekarang. Gimana Kak? Aku belum ngerti loh Kak. Itu loh Kak, kan tadi ada 2 hamba. Hamba yang pertama itu kan punya hutangnya kan 10.000 talenta. Ya. Nah, itu kan banyak sekali Kak. Kalau 1 talenta itu kan sama dengan 6.000 dinar. Berarti Betul. kalau 10.000 itu 60.000 dinar Kak. Nah, terus yang satunya lagi hutangnya itu cuma 100 dinar. Ya. Nah, itu kecil sekali Kak. Nah, yang punya hutang yang banyak ini kan diampuni sama raja. Harusnya hamba yang ini yang sudah diampuni ini juga mengampuni temannya yang punya hutang 100 dinar itu kan Kak. Tapi karena dia nggak mau mengampuni, akhirnya rajanya juga nggak mau mengampuni dia. Nah, artinya itu gini Kak, 60.000 dinar itu kan susah ya kita bayanginnya ya Kak ya. Iya betul Kak. Itu Saya berapa bingung gitu Kak. ya Kak. Kalau upah 1 hari 1 dinar tuh Kak, kalau Kak Lili hitung-hitung, itu berarti kita itu harus kerjanya itu 100 tahun lebih Kak, baru bisa lunas. Umur manusia kan nggak sampai segitu Kak. Berarti sama aja, nggak bisa lunas itu Iya Kak. Nah, kalau misalnya gunung diumpamakan sebagai gunung gitu ya Kak, maka dosanya itu segunung sama yang temannya satunya itu sebutir pasir gitulah Kak. Sebentar Kak, jadi perbandingan hamba yang tadi punya utang banyak itu seperti dosanya yang gunung besar ya Kak ya. Betul. Tapi hamba yang punya hutang sedikit itu dosanya cuma seperti sebutir pasir adik-adik. Iya, betul. Seperti itulah Kak kurang lebihnya. Nah, berarti kan sebenarnya kita ini Kak, dosa kita ini tidak terampunkan. Tapi karena Yesus itu mengasihi kita, maka Tuhan mengampuni kita Kak. Iya ya Kak, Tuhan Yesus aja mengampuni dosa kita yang dosanya 1 gunung Kak. Masa kita nggak mau mengampuni sesama kita yang dosanya cuma seperti sebutir pasir ya Kak Iya. ya. Berarti Tuhan Yesus tuh baik sekali loh Kak. Artinya Kak Leni, kita itu harus mengampuninya itu nggak pakai hitung-hitungan yang kita tadi salah itu. Terbatas ya Kak, Iya, iya, Kak. dan tak terhingga. Harus selalu Kak. Seperti juga itu loh Kak, yang Tuhan Yesus ngajar kita berdoa Iya. dalam Matius itu loh Kak. Oh betul Kak, di dalam Matius 6 ayat 12 ya. Ayo kita baca adik-adik. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, artinya Kak, kalau kita nggak mengampuni, berarti kita juga nggak diampuni kan ya Kak? Iya betul Kak, berarti kita harus mengampuni dulu, baru Tuhan Yesus juga mengampuni dosa kita ya Kak ya. Iya Kak, sesuai firman Tuhan itu. Dan lagian Kak, kalau kita nggak mengampuni Kak, kita simpan dendam di hati itu, nggak ada damai Kak di hati kita. Iya bener Kak, bisa jadi keinget terus loh Kak. Tiba-tiba
kayak perasaan ngelihat ingat mukanya marah. Nanti lagi ngapain ingat mukanya bisa jengkel, nggak enak jadi hatinya ya Kak. Iya, bisa jadi sakit juga loh Kak. Oh, betul adik-adik. Berarti pengampunan itu membawa damai di dalam hati kita ya Kak. Iya, Lili. betul. Memberikan kita damai, sejahtera, kita juga bisa sehat. Kita juga bisa sudah menjalankan firman Tuhan, itu yang paling penting Kak. Dan juga Kak, kita selalu sukacita Kak kalau ada damai itu ya Kak. Iya, benar Kak Leni. Nah adik-adik, sekarang berarti kita harus selalu belajar untuk mengampuni ya. Karena mengampuni itu membawa damai dalam hati kita dan sukacita dalam hidup kita selalu ya Kak ya. Iya Kak, meskipun memang awalnya mungkin susah ya Kak untuk mengampuni, tapi Betul. kita mau belajar. Pasti bisa Kak. Amin. Oke Kak Leni, kalau gitu kita tutup dalam doa ya untuk hari ini. Ayo Baik, adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kesempatan yang Kau berikan buat kami boleh belajar Tuhan firman-Mu tentang mengampuni Tuhan. Pengampunan yang Kau berikan kepada kami itu sungguh tak terbatas Tuhan. Kami juga mau Tuhan belajar juga Tuhan mengasihi sesama kami, mengampuni Tuhan orang-orang yang melakukan kesalahan pada kami ya Bapa. Kami mau belajar Tuhan menjadi seperti Engkau Tuhan, supaya Tuhan kami juga beroleh damai, mempunyai sukacita, Amin. selalu senantiasa Tuhan menyukakan hati-Mu. Pimpin Tuhan setiap anak-anak-Mu semua ini Tuhan dalam melakukan firman-Mu, beri kemampuan kepada kami Tuhan, karena kami juga mau Tuhan untuk dibentuk. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom teman-teman, hari ini kita akan berayat hafalan ya. Dimulai dengan Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Oke teman-teman, ayo kita ulang sekali lagi ya. Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu berbuat juga demikian. Oke teman-teman, ayo kita ulang sekali lagi ya. Tapi Gracious dan Peter akan membantu dengan gerakan ya. Ayo kita mulai. Oke teman-teman, kalian hebat sekali. Ketemu lagi minggu depan ya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Pagi ini semua sudah mendengarkan firman Tuhan kan? Nah, pagi ini kita sudah belajar tentang apa ayo? Pagi ini kita belajar tentang pengampunan. Apa sih pengampunan itu? Pengampunan yaitu sikap memaafkan kesalahan orang di sekitar kita, baik yang dilakukan sengaja maupun tidak sengaja, dengan hati yang tulus. Pagi ini kita belajar dari kisah seorang raja yang menagih hutang kepada hambanya. Kisah tersebut dapat kalian baca kembali di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Kakak tanya nih, adakah adik-adik yang tidak pernah melakukan kesalahan sekalipun? Tentunya pasti setiap orang pernah melakukan kesalahan ya. Nah, di sini Tuhan ingin mengajar kita untuk memaafkan dan mengingatkan kepada kita bahwa kita pun pernah melakukan kesalahan. Oleh karena itu,
Jika ada teman kita yang berbuat salah atau orang sekitar kita, saudara kita, atau bahkan orang tua kita, nah, kita harus dapat mengampuni mereka dengan hati yang tulus. Contohnya, ketika ada teman adik-adik yang meminjam barang kepada adik-adik, kemudian pada saat mengembalikan ternyata barang itu rusak atau bahkan hilang. Bagaimana sikap adik-adik? Marah, jengkel, kecewa, sedih? Pasti ya, tapi di sini kita mau bahwa mereka melakukan tersebut dengan tidak sengaja dan kita harus dapat memaafkan kesalahan mereka tersebut. Karena Tuhan ingin kita menjadi anak-anak yang pemaaf. Oke adik-adik? Nah, mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang dapat mengampuni dan membawa damai. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan tentang bagaimana kami dapat mengampuni dengan tulus. Berikan kami hati untuk dapat memaafkan orang-orang yang bersalah kepada kami Tuhan, agar kami dapat menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Bila sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami masing-masing, Engkau sertai dan Engkau pimpin. Mari angkat tangan kita adik-adik. Kiranya berkat damai sejahtera melimpah dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Shalom adik-adik. Wah, adik-adik semuanya luar biasa ya, sudah ikut sekolah minggu ini sampai selesai. Buat adik-adik yang mau kasih persembahan, bisa memberikan persembahan dengan cara scan barcode atau adik-adik juga bisa transfer ke nomor rekening yang ada di sini ya. Nah, buat adik-adik yang mau join di Zoom sekolah minggu, adik-adik bisa menghubungi kakak-kakak sekolah minggu kalian masing-masing ya. Untuk video kali ini jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semuanya. Tuhan Yesus memberkati.